Tadi Maya meeting dulu, planning buat ke Hong Kong. Gimana? Gimana ya? Tadi pengennya sih secret dulu, tapi oke deh. Jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hong Kong pengen di-endorse sama Maya. Dan pemotretannya juga di sana selama 2 minggu. Bagaimana? Ya doain aja. Kalau semuanya lancar, pengennya sih sekalian liburan ke Eropa. Pengen sekali lihat-lihat kampus di sana. Maya kan bentar lagi lulus SMA. Kuliah di Indonesia. Ya kita lihat nanti deh. Soal yang mana? Oh, soal varsity itu. Maya no komen deh ya. Nggak apa-apa. Orang kan bebas bikin komentar. Maya kan nggak bisa ngatur-ngatur apa yang dipikirkan orang tentang Maya. Maya nyantai aja kok. Apa? Oh iya dong. Maya senang. Tiap hari followers terus nambah. Tapi Maya nggak nyari followers kok. Yang penting Maya melakukan apa yang Maya suka. Main sinetron. Belum ada yang cocok. Maya masih nyaman begini. Mau selfie? Oh bentar. Ada telepon nih. Halo? Iya Mbak Lucy. Iya, manajer Maya tadi sudah bicara soal kontrak. Kebetulan tadi meeting. Iya tenang aja kok, brandnya beda. Oke, nanti saja di Singapura sekalian. Iya tante, Maya mampir. Iya tante, bye. Mwah. Sebetulnya untuk apa semua kepura-puraan ini? Cuma ilusi. Aku semakin tidak bisa membedakan mana diriku yang sebenarnya dan mana diriku yang cuma ilusi. Tapi aku suka ilusi yang membuat aku bahagia. Bebas mau jadi apa saja. Punya penggemar, followers, terkenal, semua orang mengenalku. Tidak seperti kenyataannya sebenarnya. Semakin lama, aku semakin percaya. Meski aku tahu semua palsu, pura-pura. Semakin lama, aku tidak bisa keluar lagi. Aku jadi ketagihan. Ketika kembali kepada diriku yang sebenarnya, duniaku yang sebenarnya, aku merasa menjadi orang asing. Semuanya membuatku kesepian. Tidak bisa lagi aku berbaur dengan siapapun. Ibu, ayah, atau teman-teman. Kepalaku isinya cuma ilusi, pencitraan, semua yang palsu. Aku sebenarnya capek sekali menjadi orang yang bukan diriku. Tapi aku ngotot kalau itu adalah diriku. Oke guys, kalau semua sudah dicuci, cabai, bawang, daun bawang, serai, kita iris-iris dulu sampai halus. Sekarang kita masukkan ke dalam mangkok. Terus kita tambahkan garam, gula, air jeruk. Terus kita
pengen baca komen deh. Ngapain sih bikin konten-konten kayak gitu? Gak guna. Selalu saja ada yang komen seperti ini. Kurasa ini komen ke-823. Tapi aku tidak pernah tertarik menjawabnya. Malah ada teman yang bilang begini. Kamu bikin konten kayak emak-emak, lama-kelamaan badan kamu bau sambal. Apa kerennya sih sambal? Kalian juga pasti berpikir seperti itu, bukan? Iya, aku juga dulu berpikir seperti itu. Apa kerennya sambal? Apalagi dijadikan konten. Ini bukan soal keren tidak keren. Aku suka saja melakukan apa yang aku suka. Sepanjang itu baik buat diriku dan tidak merugikan orang lain, untuk apa melakukan apa yang tidak aku suka? Selama aku mengenal bermacam sambal dan belajar membuatnya, ada banyak sekali jenis dan macam sambal Indonesia ini. Aneh-aneh dan rasanya juga macam-macam. Ada yang pedas menyengat seperti sambal dadak atau cipiuk di Sunda. Begitu juga kalian harus merasakan bagaimana galaknya sambal satu ini. Juga harus daun kemanginya. Atau sambal yang pedas hangat seperti sambal hijau di masakan Padang. Sambal itu digiling kasar setelah direbus. Bayangkan, sambal itu menimpa daun singkong rebus di atas nasi hangat. Atau paduan pedas dan asam seperti sambal dabu-dabu Manado. Begitu juga kalian harus merasakan sambal asam deung dari Aceh yang rasanya asam pedas. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke banyak sekali sambal di Indonesia ini. Masakan Sunda saja punya banyak jenis sambal. Begitu juga masakan Padang, Jawa, Bali, Makassar, Manado, Aceh. Jadi tidak cuma satu dua sambal. Sambal-sambal ini dipadu dengan macam-macam olahan. Ada dengan udang, ikan, terong, kecombrang, dan juga terasi seperti di Sunda. Kalau di Sumatera namanya sambal belacan. Dan pamanku, aku dapat info di kampungnya di Payakumbuh ada yang namanya sambal ujang. Ikan yang sudah diaduk dengan cabai yang sudah digiling, terus dimasukkan ke dalam bambu, lantas diletakkan di atas bara. Iya, kayak lemang. Itu untuk kampung berikutnya. Tak kenapa kebanyakan orang Indonesia itu memang suka sekali sambal. Kata papa, kunci rumah makan itu, ralat ya guys, kunci rumah makan itu ada di sambalnya. Kalau sambalnya enak, masakannya ikut enak. Dari semua sambal yang pernah aku buat, aku sekarang jadi tahu kalau sambal itu bukan hanya sambal guys, tapi juga berhubungan dengan keadaan alam dan budaya mereka tinggal. Karena itulah budaya masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi atau pegunungan punya sambal yang lebih banyak ketimbang sambal dari daerah dataran rendah dan pesisir. Sambal mereka lebih pedas, kayak omongan tetangga. Sedangkan sambal dari daerah dataran rendah mempunyai sambal yang biasanya rasanya itu bercampur asam dan manis. Sambal-sambal yang kebanyakan bahan-bahannya itu iris-iris guys. Sambal
ditambah cukup menarik kan? Ya, orang di medsos itu memang banyak yang aneh. Salah satu keanehannya mengaku aneh. Orang dinilai dari berapa jumlah followersnya. Sampai-sampai ada yang menjual akun dengan jutaan followers. Sebenarnya sudah terlalu sering aku sakit hati. Bukan oleh mereka yang mengomentari konten yang kubuat, tapi oleh para lelaki yang malah mengomentari dandanan, pakaian, sampai wajah dan bentuk tubuhku. Nah gitu dong. Sekarang kamu kelihatan lebih cantik dan seksi. Banyak yang seperti ini. Atau basa-basi yang berkenalan. Aku tidak merasa dipuji. Malah sebaliknya, aku merasa dihina dan dilecehkan di depan banyak orang. Semakin aku marah, semakin mereka menjadi-jadi. Aku bisa saja mengabaikan komentar yang satu itu, tapi tidak bisa mengabaikan komentar para lelaki itu. Aku tidak tahu mengapa mereka bisa berkomentar seperti itu dan merasa biasa-biasa saja. Dan aku juga tidak tahu mengapa aku merasa sakit hati. Itu semua belum berhenti sampai sekarang. Padahal aku cuma ingin menjadi diriku. Aku sadar dulu. Maya, kenapa Maya telepon? Halo Mai? Enggak ganggu kok. Lagi nyantai Mai. Kenapa? Sekarang kamu di mana? Kesepian. Kesepian kenapa kamu? Mai? Kamu kenapa nangis? Maya? Halo? Maya? Hai. Sorry, nggak lama kan nunggunya. Tadi Maya meeting dulu, planning buat ke Hong Kong. Gimana ya? Gimana ya? Tadi pengennya sih secret dulu, tapi oke deh. Jadi gini, ada brand sepatu remaja di Hong Kong pengen di-endorse sama Maya. Aku sebenarnya capek sekali menjadi orang